Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Safiendi Rahman dengan NIM 22210101037. Saya seorang mahasiswa PHI di Universitas UIN Khas Jember. Di video ini saya akan memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Manajemen Pendidikan, yang mana tugas saya adalah membuat makalah yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Sekolah, atau yang biasa disingkat dengan SIMDIK. Begitu teman-teman. Adapun tujuan-tujuan pembelajaran atau pembahasan materinya itu ada 3. Yang pertama, pengertian daripada SIMDIK serta ruang lingkupnya. Kemudian ada prinsip-prinsip dan prosedur penerapan SIMDIK di sekolah. Dan yang ketiga adalah model-model penerapan SIMDIK yang ada di sekolah. Yang pertama kita langkahi yaitu terkait pengertian SIMDIK dan ruang lingkupnya. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu SIMDIK? SIMDIK merupakan sistem informasi manajemen pendidikan yang merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil data dalam rangka meningkatkan kualitas mutu di pendidikan atau lembaga sekolah. Data yang dimaksud di sini ada data yang berupa secara empiris atau non empiris. Secara empiris di sini yaitu data yang bisa kita lihat seperti nilai ujian, nilai harian anak-anak, dan nilai-nilai lainnya, nilai-nilai tugas dan lain sebagainya. Adapun nilai non empiris di sini yaitu yang dimaksud adalah seperti tingkah laku anak yang mana tidak ada nilai di sana, tetapi masuk ke dalam SIMDIK tersebut, bisa masuk ke dalam SIMDIK. Selanjutnya yaitu ruang lingkup daripada SIMDIK, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Itu ada beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama, ruang lingkup pada koneksi dan setting. Bagian ini meliputi setting tahun ajaran sekolah, profil sekolah, serta koneksi database dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pengelolaan kesiswaan yang meliputi data diri siswa, data prestasi siswa, data kesehatan beasiswa, data alumni dan lain-lain. Yang ketiga ada pengelolaan akademik. Akademik ini meliputi pada kegiatan pembelajaran seperti absensi siswa dan guru, data laporan nilai harian dan ujian, serta kasus-kasus siswa juga masuk ke pengelolaan akademik. Kemudian ada pengelolaan guru dan karyawan. Nah, ini masuk lagi dari akademik menjurus ke guru dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Ini meliputi pengelolaan data guru, data staf karyawan sekolah, dan data orang tua juga masuk di bagian ini. Kemudian ada data pengelolaan keuangan, meliputi pengelolaan dana administratif, ada dana pembayaran sekolah juga, serta dana BOS dan pemanfaatannya bagaimana dan untuk apa. Yang selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan, meliputi data buku, data peminjaman buku, siapa saja yang minjam, tanggal berapa dipinjam, tanggal berapa dibalikan. Kemudian ada data staf perpustakaannya juga, dan juga data pengunjung perpustakaan serta laporan-laporan lainnya. Dan yang terakhir yaitu berupa laporan-laporan atau pelaporan, meliputi pelaporan akan kasus siswa, guru, staf, dan sekolah. Kemudian pelaporan inventaris sekolah, pelaporan nilai statistik, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah ruang lingkup daripada SIMDIK, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait
prinsip-prinsip daripada SIMDIK. Yang pertama itu ada prinsip yang pertama, yaitu SIMDIK itu ada sebagai pemenuh kebutuhan sekolah atau madrasah supaya dapat mengelola kegiatan akademik. Nah, ini adalah prinsip daripada SIMDIK yang pertama, yaitu SIMDIK itu ada untuk mengelola kegiatan-kegiatan, mengelola data-data siswa yang ada di suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, SIMDIK meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya SIMDIK, diharapkan kualitas pelayanan yang ada di sekolah itu meningkat menjadi lebih baik lagi. Karena SIMDIK ini sistemnya untuk zaman sekarang itu sudah tidak lagi dilakukan secara manual, tapi bisa dilakukan secara online seperti itu. Dan memang online, SIMDIK itu memang online. Dan selanjutnya yang ketiga, SIMDIK sebagai upaya pemanfaatan IT. Nah, ini masuk lagi yang kedua tadi, bahwasannya SIMDIK itu pada saat ini menggunakan sistem IT yang lumayan baik untuk digunakan atau dimanfaatkan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, SIMDIK memberikan output yang maksimal dan tepat waktu. Dengan adanya SIMDIK diharapkan penggunaan media sosial atau IT ini digunakan secara maksimal sehingga dapat meminimalisir adanya keterlambatan akan suatu hal, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada SIMDIK meningkatkan kualitas SDM. Ya, dengan adanya SIMDIK diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, khususnya pada guru yang menangani hal ini. Seperti itu. Dan juga bukan hanya guru, tetapi orang-orang yang berkaitan dengan SIMDIK ini, termasuk guru, staf yang ada di sekolah, siswa, dan lain-lain. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu SIMDIK mengelola layanan pendidikan. Ini kembali ke yang sebelumnya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan. SIMDIK itu memang tugasnya untuk mengelola layanan pendidikan, baik itu formal ataupun mungkin non formal seperti itu, yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, SIMDIK mempermudah kegiatan sekolah, yaitu dengan adanya SIMDIK dapat mempermudah pencapaian atau tercapainya sebuah informasi dari sekolah kepada pihak orang tua guru. Nah, yang terakhir yaitu SIMDIK evaluasi, yaitu SIMDIK itu harus selalu dievaluasi supaya dapat meningkatkan kualitas layanan-layanan yang ada di sekolah, karena menjaga data-data siswa, guru, staf, dan lain-lain semua kegiatan yang ada di sekolah itu memerlukan hal yang ekstra, sangat ekstra dalam penjagaannya, peningkatan mutunya, dan lain-lain. Jadi harus ada evaluasi secara berkala. Selanjutnya ada prosedur penerapan SIMDIK. Itu ada 3 langkah ya, atau 3 jenjang. Yang pertama itu perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada identifikasi kebutuhan, apa yang dibutuhkan, kemudian ada identifikasi data. Data apa saja yang masuk, apakah data ini benar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada pemilihan aplikasi yang sesuai. Dan penentuan anggaran itu jika diperlukan terkait dengan masalah dana pendanaan di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, langkah kedua itu ada implementasi atau pengaplikasian ya. Itu termasuk dalam penginputan data-data. Jika datanya benar bisa dimasukkan ke aplikasi yang sesuai. Kemudian selanjutnya itu ada langkah ya uji coba dan penyesuaian sistem, apakah ini sesuai dengan sistemnya tersebut atau tidak. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini mencakup monitoring, identifikasi kendala, serta perbaikan sistem.
Jadi di evaluasi ini kita selalu memonitoring sistem itu, bagaimana berjalannya hal tersebut, apakah ada kendala atau tidak. Jika ada, mungkin bisa ditingkatkan kualitasnya atau diperbaiki seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini adalah kendala-kendala biasanya yang ada dalam penerapan SIMDIK di sekolah. Yang pertama itu keterbatasan akan fasilitas yang ada di sekolah. Banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini, khususnya yang di pedesaan atau daerah terpencil, itu sangat kekurangan akan fasilitas yang memadai seperti itu. Karena hal itu sangat menyulitkan pendataan sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat menyebarkan fasilitas yang memadai secara merata di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan IT. Ini adalah termasuk dalam kualitas SDM-nya yang kurang terlatih ya, kurang dalam pengetahuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah keuangan ya. Mungkin di suatu sekolah atau lembaga pendidikan memiliki masalah keuangan, padahal di sana fasilitas sudah mencukupi tetapi kurang dalam masalah keuangan. Ini juga bisa menjadi salah satu kendala atau penghambat, karena maintenance atau perawatan daripada SIMDIK ini diperlukan. Dengan adanya uang maka bisa dilakukan maintenance. Kemudian yang keempat itu ada SDM yang kurang terlatih. Itu masuk ke yang kedua tadi ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada keamanan dan privasi. Suatu sekolah yang mengadakan atau menerapkan SIMDIK itu harus memiliki keamanan dan privasi yang super ekstra. Jadi jika dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir adanya pencurian data, penyalahgunaan data, dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu daripada dampak daripada SIMDIK nih. Itu tentunya ada dampak positif dan negatif ya. Dampak positifnya, pembelajaran yang ada tidak selalu monoton atau itu-itu saja. Dengan menggunakan SIMDIK, pembelajaran menjadi lebih menarik ya. Misal ketika kita terkena COVID-19, itu bisa menggunakan e-learning. Dengan e-learning, pembelajaran itu memang tidak monoton, dan itu mewajibkan atau mengharuskan siswa untuk belajar secara online di rumah. Seperti itu. Jadi tidak gitu-gitu saja. Dan di sana juga ada fitur-fitur yang menarik ya untuk pembelajaran online seperti itu, dan banyak banget fitur yang bisa dimanfaatkan, dan itu sangat bagus untuk pembelajaran. Kemudian ada peningkatan kualitas layanan. Nilai positif selanjutnya adalah kualitas pelayanan sekolah itu menjadi lebih baik dengan adanya SIMDIK, karena sudah terkelola secara efisien dan efektif seperti itu. Tidak perlu sulit menaruh file di mana dan lain-lain, menaruh berkas di mana, tapi sudah terbentuk secara rapi lah seperti itu. Kemudian ada efisiensi layanan operasional. Ya, di sini layanan operasional atau pengerjaan suatu kegiatan itu menjadi lebih efisien, lebih hemat seperti itu dengan adanya SIMDIK ini. Kemudian nilai positifnya atau dampak positifnya ada publikasi masyarakat lebih mudah ya. Masyarakat lebih tahu, lebih mudah dalam mengetahui lembaga pendidikan tersebut melalui pamflet, baik itu di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang terakhir ada penghematan ruang. Dengan adanya SIMDIK ini,
ruangan itu menjadi hemat karena disimpan secara data online atau di database sekolah, bukan di suatu ruang seperti perpustakaan dan lain. Walaupun sebenarnya ada, tapi tentu lebih banyak disimpan di dalam database sekolah. Kita melangkah ke dampak negatifnya. Yang pertama itu tentu ya, karena SIM mengganggu kesehatan mata. SIMDIK ini menggunakan IT yang tiap hari digunakan, itu tentu dapat mengganggu kesehatan mata. Jadi itu sangat hal yang mungkin dampaknya itu luar biasa atau sangat tampak ya bagi pengelola SIMDIK ini. Kemudian tambahan tugas. Untuk tambahan tugas ini itu biasanya terjadi ketika ada guru atau staf yang memiliki tugas yang berbeda. Jadi misalkan ada guru dia ngajar suatu mata pelajaran, kemudian di tugas yang lain dia juga harus mengelola SIMDIK ini karena kurangnya tenaga ahli di bidang ini. Kemudian ada evaluasi berdasarkan keluhan. Sebenarnya ini bukan dampak negatif, tetapi ini dampak positif ya. Cuman ini mengikuti daripada sumbernya. Jadi maksudnya di sini adalah kadang ketika kita menemukan orang tua dia memiliki keluhan, kemudian memaksa pihak sekolah itu untuk segera merubah. Ya seperti itu. Kadang kita dipaksa ini seperti ini, ibu tolong ini dirubah karena anak saya seperti ini seperti itu. Nah sebenarnya itu adalah hal yang bagus, tetapi jika terlalu dipaksakan akan menjadi buruk. Jadi perlu adanya pemikiran atau perenungan lah kan hal tersebut, apakah itu bisa manfaatnya besar atau justru mudaratnya yang besar, seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada model-model SIMDIK. Iya, SIMDIK itu sistem informasi manajemen pendidikan, itu sangat banyak sekali model-modelnya. Di sini saya akan jelaskan atau kasih 4 saja. Yang pertama itu ada model seperti Simpatika. Simpatika itu singkatannya yaitu Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenak. Jadi guru-guru atau tenaga kependidikan itu di bawah naungan Kemenak itu datanya masuk ke dalam Simpatika ini. Kemudian ada e-learning. E-learning ini sarana berupa platform untuk kegiatan pembelajaran. E-learning ya, itu untuk siswa belajar, mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya, selanjutnya itu ada fingerprint, yang mana biasanya fingerprint ini digunakan untuk absensi siswa. Dan yang terakhir adalah e-report. Ini adalah raport yang disimpan secara online atau nanti jika sudah dimasukkan nilainya langsung disetorkan kepada pihak Dapodik atau pengelola data nilai raport siswa, seperti itu. Dan itulah pembahasan terkait dengan SIMDIK, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yang saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah dalam perkataan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.